Ya, saudara, laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia kembali hadir dan visual yang Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda ini adalah situasi terkini di sekitar kawasan Monas jelang pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seluruh Indonesia yang hari ini akan berlangsung di Istana Negara Jakarta. Tadi saudara Presiden Prabowo Subianto sudah hadir sekitar pukul 9:18 waktu Indonesia Barat, artinya sekitar 5 menit yang lalu Presiden sudah hadir. Ini artinya sudah semakin siap menuju ke prosesi pelantikan yang ditunggu-tunggu tentunya oleh seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dan kita akan sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang saat ini berada di Istana Kepresiden bersama dengan juru kamera Anggi Mendarwan. Tifal, selamat pagi. Saat ini yang sedang berlangsung di Istana seperti apa? Kalau tadi beberapa menit lalu Presiden Prabowo Subianto juga sudah tiba di Istana, Tifal. Masa pelantikan 10 waktu Indonesia bagian Barat, betul Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Istana Kepresidenan dan akan menuju ke momen-momen jelang pelantikan. Beberapa hal yang perlu saya jelaskan adalah begini, tadi di awal sebelum sesi persiapan akhir ini dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan, sudah ada beberapa tamu undangan yang datang ke sini untuk mengikuti rangkaian pelantikan 481 kepala daerah, baik itu di level gubernur, bupati maupun juga wali kota di seluruh Indonesia. Tamu yang paling tampak terlihat adalah jajaran ketua DPRD di seluruh Indonesia, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Khusus untuk Aceh, ini juga diundang begitu. Tadi kami melihat ada kehadiran Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem ini tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, namun statusnya sebagai undangan. Kenapa? Karena Mualem ini sudah dilantik sebagai gubernur di Aceh pada tanggal 12 Februari lalu dan disusul kemudian di rentang tanggal 13 hingga 18 Februari 2025 adalah giliran dari bupati dan juga wali kota di Provinsi Aceh itu sendiri. Sehingga mereka baik itu Gubernur Aceh maupun juga jajaran bupati dan wali kota di Provinsi Aceh statusnya sebagai undangan dalam acara ini. Itu pun juga sudah ditekankan dalam runutan acara yang kami terima dari pihak Istana Kepresidenan bahwa yang tidak dilantik hari ini adalah Gubernur Aceh dan juga jajaran bupati wali kota yang sudah dilantik lebih dulu di Provinsi Aceh dalam rentang tadi yang saya jelaskan di tanggal 13 hingga tanggal 18 Februari 2025. Sementara itu selain dari daftar jajaran Pemda Aceh yang statusnya sebagai undangan hari ini, ada juga beberapa kepala daerah yang tidak dilantik hari ini. Beberapa kepala daerah tersebut adalah dua pimpinan di tingkat kabupaten kota, yakni di Kabupaten Bangka serta Kota Pangkal Pinang yang tidak dilantik pada hari ini, mengingat kondisi di dua provinsi tersebut atau di dua daerah tersebut masih dalam proses pemungutan suara ulang karena yang menang di daerah tersebut dalam proses pilkada serentak waktu itu adalah kotak kosong. Sehingga tadi proses yang berlangsung ini tidak seluruh daerah yang mengikuti pilkada serentak di tahun 2024 lalu pada 27 November 2024 ini tidak dilantik seluruhnya karena ada beberapa hal, termasuk ada 40 daerah juga yang masih berstatus sengketa atas hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini. Yang terlihat sekarang di depan mata saya baru tahap akhir menuju persiapan jelang menuju ke momen pelantikan yang akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kami juga melihat sudah ada beberapa perwakilan gubernur, wali kota dan juga bupati yang ikut di dalam proses gladi akhir, begitu saya katakan demikian, sebelum proses pelantikan ini berlangsung nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Barat. 6 perwakilan calon kepala daerah ini adalah mereka-mereka mewakili dari agama dan kepercayaan masing-masing. Saya sebutkan tadi dalam proses gladi akhir dan nantinya akan menjadi perwakilan dari kepala daerah yang akan masuk dalam masa pelantikan nantinya adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mewakili agama Islam, kemudian ada Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mewakili agama Katolik, ada Wali Kota Singkawang Chow Chui Mei mewakili agama Buddha, ada Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, kemudian Wali Kota Manado Andre Anggo mewakili Konghucu, dan Bupati Merauke Joseph P. Gebze mewakili
Kristen Protestan. Itu 6 perwakilan kepala daerah yang nantinya akan ikut dalam penyampaian sumpah jabatan yang masuk dalam runutan acara pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024. Marching band tampak sudah terdengar sesungguhnya di area Istana Kepresidenan Jakarta. Tampaknya sebentar lagi jajaran pimpinan kepala daerah atau calon kepala daerah ini akan masuk ke Istana Kepresidenan menuju ke momen atau detik-detik masa pelantikan yang akan berlangsung tidak lama lagi, kira-kira 30 menit lagi dari sekarang. Hal lain yang juga perlu dicermati di sini untuk runutan acara, selain dari poin pentingnya adalah penyampaian sumpah jabatan yang akan disampaikan oleh para calon gubernur saat ini ya konteksnya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, tapi juga nanti akan ada pembacaan keputusan presiden dan keputusan Mendagri atas proses pelantikan hari ini. Dilanjutkan nanti ada pemberian surat keputusan dan juga penyematan tanda pangkat jabatan bagi gubernur, bupati, dan juga wali kota. Disusul kemudian tadi sudah saya jelaskan adalah pengambilan sumpah jabatan oleh presiden, penyerahan BAP kepada para kepala daerah, dan nantinya baru akan ada ucapan selamat dari presiden dan wakil presiden. Akan ada arahan kabarnya dari Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah terpilih ini sebelum akhirnya resmi menjabat di posisi masing-masing. Okta.